Oke, halo guys, balik lagi bareng gua ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Senin ya, tanggal 29 Desember tahun 2025. Nah, besok terakhir 2025 IHSG masih buka ya. Kalau mau belanja, apalagi lu dapet apa ya, bonus akhir tahun lah misalnya ibaratnya, boleh. Besok masih buka ya, sehari lagi ya. Meskipun nanti Jumat juga buka lagi sih tanggal 2, tapi kepotong libur lagi, buka lagi tanggal 5. Banyak liburnya ya tahun baru ini, akhir tahun sama tahun baru ya. Jadi ya bersenang-senanglah kalian ya kalau yang bisa liburan ya, oke. Nah, hari ini IHSG tuh naik 1,25%, lumayan kencang ya, berada di angka 8.644. Apakah besok bisa menyentuh 9.000? Ya, siapa tahu aja lah ya. Terus valuasi transaksinya ada di angka 19 triliun, asing hari ini net buy ya, 1 triliunan, oke. Terus saham yang lagi rame apa nih hari ini? Iya, Dewa 19 yang nggak pakai 19, ini Dewa naik ya hari ini kencang 23%. Bumi 1%, Inet ya dia lagi isu ya, minus 1%. Terus Bull nih saham perkapalan lumayan ya, naik 16%. Supa masih minus. RLCO gila, saham burung ajaib ya, masih ARA hari ini ya, meskipun sekarang dia lagi FCA ya kalau nggak salah. Adro juga naik, CDIA, PJHB nih naik lagi. Kenapa nih? Saham perkapalan kayaknya lagi dimainkan ya, apakah giliran mereka ya untuk panggung atau gimana? Terus Humi naik 12%. ADMR juga naik sih ya hari ini, naik kenceng ya. Nah, kalau ADMR kan kalau secara dividen kecil, tapi secara value investingnya dia lagi ada sentimen apalah gitu. Jadi harganya naik. Hari ini naik 15% ya. Nah, oke. Kali ini gua pengen bahas, nah ini saham Sido ya. Sido muncul alias tukang jamu yang TBK lah ya. Nah, apakah saham ini masih menarik ya untuk dipegang sebagai pegangan untuk dividen investing ya? Kita cek dulu aja ya. Sebenarnya sih secara perusahaan dia ini fundamentalnya oke punya ya, termasuk saham defensif lah ya ibaratnya gitu ya. Kita cek selama 5 tahun belakang tuh dia cuma turun 33% ya gitu. Oke, kita bahas aja langsung lah ya. Untuk free floatnya dia ada di angka 21% ya. Transaksi hariannya lumayan ya, 7,5 M. Jadi kalau dana lu udah MM-an di bawah 10 M ya, masuk sini masih oke lah. Nah, harga hari ini ya nggak beda jauh sama terakhir kita bahas di kuartal 2 ya, 540. Sekarang malah di 535 ya. Berarti market cap-nya cuma 16 triliunan ya. Secara ekuitas dia naik sedikit 3,4 triliun. Harga bukunya pun ya naik 3 poin doang jadi 114. PBP-nya turun ya 4,7, bagus sih kalau turun. Terus stabilitasnya naik sedikit tapi nggak masalah banget ya, dari cuma 9% ya. Jadi pantas aja lah kalau si Sido bagiin dividen atau payout rasionya itu selalu 100% gitu. Jadi hutang kecil ya, ekspansi juga mungkin mereka mau ekspansi apa gitu ya, orang produknya udah gitu-gitu aja. Kalau ada kenaikan inflasi ya produknya ikutan naik gitu. Jadi menjaga margin tetap ada ya, dia tetap naikin harga gitu. Jadi marginnya tetap terjaga gitu. Dari dulu kan tolak angin ya, seperti yang kita tahu ya, dulu mungkin harganya cuma berapa, 2.000-an mungkin ya. Sekarang kan udah berapa tuh, 5.000 atau berapa ya, atau 4.000 berapa gitu satunya ya, yang saset. Nah gitu, jadi harganya mengikuti inflasi dia agar labanya tetap ya, misal laba 30% ya udah, kalau maunya laba 30% terus ya dia naikin harganya jadi labanya nggak kesentuh gitu.
Tapi apakah itu bisa berjalan terus nanti seperti itu ya, naikin harga sesuai inflasi dan produknya cuma gitu-gitu aja? Nah, itu patut diperhitungkan juga tuh. Takutnya nanti ada mentoknya gitu. Terus laba ditahannya dia ada berapa nih? Ini PE-nya dia di 14,7 kali sekarang ya. Apa nih IDX Labke ya? Kita lihat laba ditahannya. Kemarin sih dia udah bagi interim ya bulan November ya. Jadinya tinggal sisa finalnya gitu kalau lu belum punya saham ini gitu. Kalau lu udah pegang dari sebelum November ya lu bisa dapat full ya. Full dividen. Ya, lemot. Sido muncul nggak muncul karena WP-nya lemot. Kayaknya harus pakai internet rakyat ya, WP atau apalah, atau link net ya, finansial. Nah ini, apakah kalian ada yang pegang saham WP ya? Dia nggak bagi dividen sih, cuma kalau kalian pegang dari tahun kemarin udah beggar tuh. Gitu. Kita lihat laba ditahannya dalam rupiah dan jutaan, oke? Oh, naik ya 1,1 triliun ya, 1,2 lah. Laba ditahannya 1,2 triliun ya, jadi lumayan lah. Terus lanjut ke revenue ya. Q1 dia 789, Q2 meledak nih 1,4 triliun, 1,04 triliun ya. Dan Q3 cuma 900 miliar ya, turun dibanding Q2. Nah, Q4 ya harusnya kan lebih gede lagi ya, soalnya kan masuk musim hujan nih. Jadi ya harusnya makin banyak lah yang minum tolak angin gitu dan sebagainya ya. Banyak sih brandnya dia, kalian cari aja lah. Terus secara gross profit dia gede ya, tuh kan GPM-nya dia rata-rata di atas 50% gitu. Jadi kalaupun inflasi ya dia bisanya naikin harga, jadi profitnya tetap terjaga gitu. Net profit aja rata-rata di 32%an gitu, gede ya. Nah untuk Q3-nya gross profit 500 M dan net profitnya 218 miliar. Nah secara IPS malah turun ya, jadi sama kayak Q1 lah. Kalau Q2 dia 12 perak ya IPS-nya, sedangkan Q3 cuma 7,2an gitu. Nah secara anualis ya malah turun nih Q3, cuma dapat 36. Semoga aja Q4-nya bisa lebih gede lagi, jadi mendongkrak menaikkan IPS ya gitu. Nah kemarin di Q2 kan secara anualis kurang lebih 40, tapi nyatanya nih Q3 cuma dapat 7 perak, jadi secara anualis untuk sampai dengan Q3 jadinya cuma 36 ya, berkurang gitu. Jadi nah pas Q2 kita kemarin ya proyeksikan di angka 7,4% nih. Namun dalam kenyataannya ya, namanya juga bisnis dan investasi ya, Q3 malah turun, IPS-nya cuma 7, jadinya sisa secara anualis cuma 36 gitu. Nah 36 anggaplah dibagiin semua ya, 36 perak berarti dividennya, dan di harga sekarang dapatnya 6,8% ya. Itu kalau belum bagi interim atau lu udah masuk sebelum November, jadi full kurang lebih 6,8%. Nah gimana kalau yang belum masuk? Dia kan udah bagi interim berapa nih? Jadi jangan asal masuk gitu maksud gua ya. Jadi biar gak rugi waktu lah, dikit-dikit ya. Meskipun ya investasi harus berteman dengan waktu, tapi kalau bisa dimaksimalkan kan lebih baik gitu. Ini interimnya 22 perak ya. Berarti sisanya kita bagi dulu nih berapa persen di harga sekarang aja. 4% ya, sisanya 20, tinggal 36 dikurangi 22 aja.
tinggal 14 perak dia kalau bagi 100% payout rasionya ya. Berarti sisanya cuma 2,6% ya. Kalau belum punya dan masuk di sekarang-sekarang atau nanti bulan apa nih finalnya di bulan Mei ya. Ada 5 bulan lagi sih. Kalau ngumpulin dari sekarang ya ini ancar-ancarnya 2,68% gitu. Kecuali si Sido bagiin payout rasionya gede, pernah di atas 100, itu 100 nggak pernah sih mentok 100, jadi ya segini sisanya untuk final ya, kurang lebih. Tapi kita nanti kalau ada update baru tentang kuartal 4 ya kita update lagi nantinya jadi berapa. Masih keburu lah, kuartal 4 nanti keluar di ya Januari, Februari sampai Maret gitu ya kan, Mei. Jadi sisa 2 bulan tuh buat tentuin apakah masih layak atau enggak gitu. Tapi kalau misal keluarnya bagus ya at least nanti harganya bisa naik gitu. Tapi nggak, kalau naik juga lah nggak jauh-jauh amat lah ya, paling nanti berapa persen sisanya cuma kecil lah gitu. Tapi secara perusahaan ya ini perusahaan defensif ya, lumayan kuat gitu dan nggak siklikal gitu. Nah, secara harga wajar berapa nih? Dia Q3 ada di angka 363 sampai dengan 727 gitu. Sekarang kan harganya 535 ya. Ya masih di harganya lah. Kalau secara IPS kali 10 harusnya sih murahnya di 364 ya sekarang gitu. Nah, jadi gimana? Apakah ini menarik atau enggak? Ya silakan lah. Itu hak kalian yang menilai ya, hak masing-masing. Nah terus kayaknya udah ya tentang si Sido ya, jadi kecil lah ya finalnya gitu. Nah mungkin akhir tahun ini gua akan rekap ya saham-saham apa aja yang ya dividennya minimal dari atas 5% ke atas lah ya, gua masukin biar kalian tinggal baca aja gitu. Maksudnya tinggal lihat oh saham ini berapa persen gitu dividennya, jadi buat gambaran cepatnya aja gitu. Nah kita masukin, nih gua nggak tahu juga sih formatnya nanti mau kayak gimana ya, tapi kita lihat aja lah nanti apa yang kalian yang butuhin apa sih itu, maksudnya kayak IPS butuh nggak, atau PBP IPS pasti butuh lah ya, BBP atau apakah butuh, terus total ekuitas apakah kalian butuh data itu atau cuma gini doang. IPS misal tadi berapa nih, 36 ya, 36. Oh nggak bisa kayak Excel biasa ya, jadi manual aja lah. 36,4, payout rasionya 99,9%. Nah sama ya hasilnya kurang lebih 6,8%. Nanti gua tambahin sini interim sama final. Kalau interim kosong berarti dia nggak bagi interim, berarti sisa final gitu. Biar kalian tinggal baca aja gitu. Sido, terus nanti saham apa gitu, saham ACES. Nah harganya kan 412 ya hari ini, nggak kemana-mana. Terus mau saham apa lagi? Adro. Nah gitu. IPS ini sama yield kalau bisa otomatis gua akan coba bikin otomatis. Kalau harus manual ya terpaksa gua lah ya isi manual data-datanya gitu sambil belajar bro gitu. Oke, kayaknya segitu dulu lah ya. Semoga video ini ada manfaatnya, dan ingat karena hutang harus dibayar. Bye bye.